Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama David Gualein akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang proses. Yang pertama, bagaimana kita mengenal atau membahas apa itu proses. Jadi pada poin yang A atau poin pertama, kita berbicara tentang definisi proses. Proses secara informal adalah program dalam eksekusi. Jadi proses merupakan sebuah program dalam eksekusi atau program yang sementara dieksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian dari tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor register. Jadi program itu secara singkatnya bahwa proses itu merupakan program yang sementara dieksekusi. Kemudian keadaan proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan statis. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. 1. New, proses yang sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses yang sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi sebuah penyelesaian. Input, output, penerimaan sebuah tanda signal. Jadi nama-nama tersebut adalah arbiter berdasarkan opini. Istilah tersebut bervariasi di sepanjang sistem operasi. Kemudian prosesor control block. Sebuah prosesor control block PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Keadaan proses seperti new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lain. Yang kedua, program counter mengidentifikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. Yang ketiga, CPU register dalam PCB register bervariasi dalam jumlah dan jenis. Yang keempat, informasi manajemen memori dalam PCB informasi. Yang kelima, informasi pencatatan, dan terakhir informasi input-output. Yang berikut, thread. Thread secara informal adalah program yang sedang eksekusi. Adalah dua jenis, yaitu proses berat atau dikenal dengan proses tradisional dan proses ringan atau dikenal sebagai thread. Jadi thread ini merupakan program yang sementara dieksekusi. Kenapa disebut thread? Karena prosesnya ringan. Keuntungan thread. Jadi sebuah thread akan memberi keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, tanggap. Artinya ketika kita multi-reading, thread mengizinkan. Jadi program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi. Kemudian yang kedua, pembagian sumber daya. Artinya thread mampu membagi memori dan sumber daya dari proses. Kemudian yang ketiga, ekonomis, yang artinya ketika sistem operasi mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Kemudian yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiproses. Maksudnya adalah dengan multi-reading dapat ditingkatkan dengan menggunakan arsitektur multiproses. Kemudian B, model multi-reading. Jadi implementasi dari multi-reading dalam sistem operasi terdiri dari model many to one, kemudian model one to one, dan model many to many. Jadi model many to one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Kalau model one to one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Kemudian model many to many, beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang terdiri kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Kemudian yang berikut, pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Jadi umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine, sebelum dimatikan maka seluruh thread perjalanan harus dibatalkan terlebih dahulu.
Kemudian thread pools menciptakan sejumlah thread yang ditempatkan dalam pools di mana thread menunggu untuk dipanggil. Kemudian keuntungan menggunakan thread pools, keuntungannya biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan dengan menunggu thread yang baru dibuat. Kemudian perbedaan proses dan thread. Jadi seperti pada tabel ini perbedaannya pada proses dan thread. Jadi proses punya address speech, thread punya program counter. Proses memiliki global variables, thread memiliki register, dan selanjutnya sampai pada state dan accounting informasi. Jadi mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.